Sekarang kita bahas nafkah batinnya. Nafkah batin itu terdiri dari 3 hal, Mbak. Yang pertama, emosi. Kemudian yang kedua, seksual. Yang ketiga, spiritual. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dari seksualnya dulu deh. Karena kebanyakan orang menganggap nafkah batin itu hanya urusan ranjang. Nafkah batin itu lebih luas dari itu, walaupun urusan ranjang itu kebutuhan. Nah, ya namanya kebutuhan, ketika sudah menikah maka harus dipenuhi. Saran saya sebagai seorang istri, kita usahakan untuk memberikan pelayanan terbaik. Walaupun tugas suami itu memberikan nafkah seksual ya, tapi kita juga bisa memberikan timbal balik dengan misalnya, apa sih yang membuat suami itu bergairah? Oh, suami itu bergairah ketika kita itu wangi, bersih, cantik gitu kan. Gak hanya cantik ketika berada di ruang publik kayak lagi kerja, tapi Mbak Intan bisa belajar untuk mempercantik diri ketika di rumah dan situasinya memang memungkinkan untuk berhubungan badan gitu ya. Nah, jadi biarkan suami ini memenuhi kebutuhannya kepada Mbak Intan, dan Mbak Intan melakukan timbal balik dengan mempercantik diri dan membuat suami itu bergairah. Begitu ya. Nah, yang kedua, kebutuhan emosi. Nah, kebutuhan emosi ini jarang dipahami oleh seorang suami sebagai kewajibannya menafkahi istri. Jadi istri itu harus diberikan rasa aman dan nyaman karena kehadiran emosional dari suami. Contohnya gimana sih? Misalnya nih, Mbak Intan tuh sebelum menikah kan kadang suka melakukan apa-apa sendiri ya. Nah, setelah menikah, idealnya kemandirian Mbak Intan itu menurun. Kenapa? Karena sudah ada suami yang hadir secara emosi, secara kehadiran dia ada. Di saat Mbak Intan capek kerja, ada temen buat ngobrol, buat berkeluh kesah. Kemudian Mbak Intan sesekali mungkin lagi males ke kantor sendirian, ada suami yang nganterin. Nah, gimana kalau LDR? LDR tidak menjadi penghalang untuk suami memberikan nafkah secara emosi, karena zaman sekarang sudah ada ponsel ya, bisa ngasih perhatian, misalnya nanyain kabar, memastikan Mbak Intan sehat, sudah makan, itu juga nafkah batin. Betul. Nah, yang paling penting dari nafkah batin berupa emosi ini adalah kehadiran Mbak Intan bisa mengajak suami untuk hadir di momen-momen yang Mbak Intan butuhkan. Contohnya, Mbak Intan tuh lagi kesel banget sama teman kerjanya. Daripada curhat sama lawan jenis di luar pasangan, lebih baik curhatnya ke suami ya. Nah, kalian berdua usahakan nanti belajar untuk saling mendengar. Suami punya keluh kesah, Mbak Intan jadi pendengar yang baik, Mbak Intan pun demikian sama suami gitu kan. Jadi ada kesalingan di situ. Kemudian libatkan suami dalam pekerjaan domestik yang membuat jenengan itu nanti punya teman. Karena banyak rumah tangga hancur karena istri merasa lelah sendirian, Mbak. Mbak Intan kalau butuh bantuan jangan pakai kode ya. Kalian sudah bukan lagi anak muda yang pacaran. Lebih baik sampaikan, Mas, aku pengen ditemenin bikin mie malam-malam. Mas, aku pengen bikin nasi goreng, temenin di dapur ya. Sekedar hadir saja, biasanya tuh bikin kita ngerasa suami itu peduli. Jadi libatkan suami dalam kegiatan-kegiatan yang jenengan butuh dukungan emosinya. Gitu. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Kita lanjutkan nafkah yang ketiga berupa dukungan spiritual. Seorang suami, Mbak, punya kewajiban untuk mendampingi jenengan, mendidik dan membimbing dalam hal keagamaan. Saya perlu tekankan dulu ya, bahwa tidak ada seorang pun menanggung dosa orang lain. Jadi suami itu tidak dibebani dosa istri, tapi suami punya kewajiban membimbing. Kalau dalam keluarga misalnya Mbak Intan belum sholat 5 waktunya belum terjaga misalnya ya, suami itu punya kewajiban untuk mengingatkan, mendidik ya, dan mengajak. Suatu hari ketika itu menjadi pola kebiasaan Mbak Intan terus menerus meninggalkan sholatnya ya, di akhirat nanti suami jenengan yang ditanya tanggung jawabnya.
Jadi yang ditanyakan itu tanggung jawab, bukan dosanya Mbak Intan melimpah ke suami, bukan. Karena tidak ada seorang pun menanggung dosa orang lain. Nah, beratnya di sini tanggung jawab suami, karena dalam Al-Quran tuh diingatkan ya, ada ayat yang berbunyi anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini nafkah batin yang tanggung jawabnya sangat besar, Mbak. Gimana suami jenengan itu bisa mengajak anak dan istrinya ya supaya terhindar dari api neraka, menjaga ibadahnya, mengajak kepada kebaikan, dan idealnya ketika sudah menikah kalian tuh menjadi pribadi yang lebih mendekatkan diri menuju surga. Maka pasangan yang baik itu adalah pasangan yang saling mengingatkan dalam kebaikan supaya kalian berdua itu mencapai goals tertinggi dari pernikahan. Apa sih? Bareng-bareng ke surganya Allah. Gitu. Ada pertanyaan?